Oke, selamat malam teman-teman. Layarnya kelihatan nggak ya? Oh, pastiin dulu. Aman nggak layarnya sama suara? Aman nggak? Oke, kita mulai yuk. Oke, kita punya oh ya, ini paket 3. Kemarin udah bahas paket 2. Paket 3 itu, gua rancang untuk soal-soal yang, sebetulnya sederhana gitu ya. Soal-soal PK yang sederhana, karena kemarin ternyata banyak dari kalian yang memang belum start belajar UTBK gitu ya. Belum mulai belajar UTBK dari mana, dan ini adalah PK yang sederhana. PK ini kebanyakan gue ambil referensinya dari 2019 dan dari 2020, ataupun dari latihan soal gitu ya. Dari beberapa latihan soal yang per bab dan yang sederhana gitu ya. Paket ini emang nggak ada kaitannya dengan 2022 atau 2023 gitu ya, agak beda jauh. Tapi gue rasa cukup untuk membangun cara berpikir gitu ya. Yang pengen gue mau bangun dulu adalah cara berpikir gitu ya. Gimana cara kalian berpikir step pertama gitu ya, dalam mengerjakan PK. Oke, coba kita bahas. Nomor satu, ada luas segitiga, segitiganya kayak gini. Nah, yang kan luas dari segitiga pada gambar tersebut. Oke, karena ini ada siku-siku, jadi kita bisa pakai konsep Pitagoras gitu ya. Kita bisa pakai konsep Pitagoras dulu, biar nentuin X-nya gitu ya. Dari Pitagoras, yaitu alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Ini dari Pitagoras. Oke, kalau kita kuadratin X kuadrat, ini 2X dikuadratkan, konsepnya kayak A kali B dikuadratkan. Itu A-nya dikuadratkan, dikali B-nya dikuadratkan. Berarti kalau 2X dikuadratkan, berarti 2-nya kita kuadratkan, yaitu 4, X-nya kita kuadratkan, X kuadrat. Jadi ya, 20 dikuadratkan, itu jadinya 400. Kalau kita jumlahkan, jadi 5X kuadrat sama dengan 400, berarti dapat X kuadrat adalah 80. Gitu ya. Nah, terus yang ditanyakan adalah luas. Luas dari segitiga, di mana setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya. Ini sebagai alasnya, setengah kali 2X kali tingginya X. Ini sebagai tinggi. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan, 2,5-nya bisa kita coret, X kali X kuadrat. Di mana luas segitiganya X kuadratnya 80. Dapat jawabannya 80. Jawabannya deh. Oke, aman ya? Oke, next. Kita lanjut. Kita main cepat aja. Karena agak banyak soalnya, ada 25 soal. Oke, kita punya perbandingan umur. Misalnya ini kita anggap sebagai A, variabelnya. Ini sebagai R, ini sebagai H. Kita ambil kata depan aja ya. Oke, perbandingan antara A banding R banding H, itu adalah perbandingannya 8 banding 3 banding 10. Terus dia bilang, selisih antara umur A dan umur H adalah 4. Dia bilang selisih gitu ya. Berarti A dikurang H sama dengan 4. Oke. Berapakah jumlah umur mereka bertiga? Berarti penjumlahan. Berarti A tambah R tambah H. Gitu ya. Berapa gitu ya. Tanyakan. Nah, dari sini kalian tuh, ini kan bentuknya perbandingan ya. Ini materi perbandingan. Kalau ada perbandingan, terus ada kata selisih, berarti perbandingan bisa kita ubah menjadi anggaplah sebagai X. 8X banding 3X banding 10X. Jadi X adalah suatu nilai yang membuat dia sebenarnya gitu ya. Sebenarnya. Jadi ini kan nilai perbandingan, A itu belum tentu 8, gitu ya. Belum tentu 8. Bisa juga 16, perbandingan tuh pembagian angka kecil gitu ya. Bisa 16, ini bisa 6, ini bisa 20. Ya, tapi A-nya belum tentu 8. Untuk nemuin berapa nilai A,
maka perbandingannya kita manipulasi dengan cara perbandingannya kita kali X. Nah, berarti kita punya A-nya sebagai 8X, A banding R banding H. A-nya sebagai 8, R-nya sebagai 3, H-nya sebagai 10. Kalau kita masukin pernyataan ke sini, A-nya 8X, gitu ya. Terus, yang di sini dikurang 10X, gitu ya. Tapi kata di sini adalah selisih. Selisih artinya hasilnya harus positif, gitu ya. Berarti ada nilai mutlak. Ada nilai mutlak. Gitu ya. Pakai nilai mutlak. Ini artinya selisih. Selisih itu hasilnya harus positif, artinya pakai nilai mutlak. Gitu ya. Kita dimutlakin, hasilnya 4, ini hasilnya min 2X, di nilai mutlakan, sama dengan 4, berarti 2X sama dengan 4, karena hasilnya positif gitu ya, maka X-nya adalah 2. Nah, tapi baru dapat X. Kita ditanyakan ini, berarti A tambah R tambah A, A-nya adalah 8X, ditambah R-nya 3X, tambah H-nya adalah 10X. Kalau kita jumlahin adalah 21X. X-nya substitusi. 21 kali 2 hasilnya 42. Inilah jumlah dari semuanya. 42 tahun. Gitu. Oke. Aman? Oke, aman Kak. Next ya. Kalau aman, kita next. Kalau misalnya kalian mau tanya, tanyakan aja langsung ya. Nah, di sini dia bilang ada titik di luar, terletak di luar dari lingkaran, maka titik A yang mungkin, ini masalah fungsi ya. Berarti kalau kita lihat, misalnya ini ada lingkaran, gitu ya. Nah, kalau dia misalnya di dalam, misalnya kalau kata di dalam, jadi kata kuncinya di dalam, di luar, sama tepat di grafik. Kalau kata di dalam, ya, di dalam daerah gitu ya, maka persamaannya dia harus dibuat lebih dari. Ya, jadi tanda sama dengannya, tanda sama dengan diganti menjadi lebih dari. Gitu ya. Begitupun kalau di luar kebalikannya. Tanda sama dengannya, kan sama dengan nih. Sama dengannya bisa kita ganti, sorry, ini kebalik ya. Kalau di luar itu lebih dari. Balik dikit. Ini kurang dari, ini jadi lebih dari. Kalau tepat di grafik, maka tandanya tetap. Tandanya tetap sebagai sama dengan. Oke, jadi tanda persamaannya gitu ya. Tanda dari persamaannya. Jadi kalau kita punya X plus A kuadrat plus Y min 2 kuadrat, dia bilang di luar. Karena di luar berarti tanda sama dengan diganti jadi lebih dari. Gitu ya. Tandanya diganti menjadi lebih dari. Berarti lebih dari 10. Dia bilang titik A yaitu 2,3. Ini kita kan titik koordinat, di mana titik itu adalah X, di sini Y. X, Y. Karena dibilang terletak, terletak itu artinya substitusi saja. Tinggal disubstitusi ke persamaan. Gitu ya. Jadi kalau kita substitusi ke persamaan, X-nya sebagai 2 plus A plus Y-nya 3 dikurang 2 kuadrat lebih dari 10. Gitu ya. Kalau kita masukin 2 plus A kuadrat, di sini plus 1 kuadrat lebih dari 10, berarti 2 plus A, atau kita sederhanakan deh. Ini kita sederhanakan jadi 4 plus, nanti kita coba aja lah A-nya. Nanti kita coba aja A-nya. 2 plus A kuadrat pindah ruas lebih dari 9. Nah, dari sini ditanyakan berapa nilai A. Dia ada opsinya ya. Sekarang kita cek aja, kalau A-nya min 5, kita cek pernyataannya.
2 plus min 5, apakah lebih dari 9? Gitu ya. Kalau kita lihat, hasilnya, ini hasil berapa? Ini hasilnya min 3 dikuadratkan, terus hasilnya adalah 9. Padahal dia lebih dari, nggak pakai sama dengan. Maka salah. Gitu ya. Pernyataan 1 salah. Kalau pernyataan 1 salah, pernyataan 1 salah, pernyataan 3 otomatis salah. Gitu ya. 1 salah, 3 salah. Kalau cek pernyataan 2, A-nya adalah min 4. Masukin ke persamaan, 2 plus min 4 kuadrat, hasilnya kan min 2 dikuadratkan, hasilnya 4. 4, dia bilang tidak lebih dari 9 gitu ya. Nggak lebih dari 9 kan? Harusnya kurang. Maka pernyataan 2 salah. Pernyataan 2 salah, otomatis hanya pernyataan 4 yang benar. Kalau kita mau cek, kalau A-nya sebagai 2, berarti 2 plus 2 kuadrat, hasilnya 4, kuadrat, hasilnya 16. Di mana 16 itu lebih dari 9. Ini benar ya? Oke. Berarti pernyataan 4, hanya pernyataan 4 yang benar. Pernyataan 4 yang benar. Oke. Ada yang mau tanyakan dari kalian untuk nomor ini? Ini soal 2019. Oke, next. Kita punya persamaannya, ditanyakan X dikurang Y, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ada X kuadrat, ada Y kuadrat, gitu ya. Nah, berarti tinggal kita eliminasi aja, gitu ya. Kalian punya dua cara, bisa eliminasi, bisa substitusi. Kalau ada dua persamaan kayak gini nih, tanda kayak gini, berarti tinggal eliminasi atau substitusi aja. Jadi kalau kita paling enak, kayaknya eliminasi gitu ya, lebih enak. Kalau kita eliminasi, kita bisa eliminasi si Y kuadratnya. Nanti bisa hilangkan gitu ya. Jadi kalau kita kurangin, kita tambahkan, biar ini hilang. Oke, kita dapat 2x kuadrat min 16x plus 30 sama dengan 0. Kita bagi 2, x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, x berarti x, kita kali hasilnya 15, dijumlah hasilnya min 8, berarti min 3 sama min 5. Berarti x-nya adalah 3, x-nya 5. Gitu ya. Tapi dia bilang kita belum ketemu Y gitu ya. Nah, dari Y, dari persamaan ini, kita dapatkan X kuadrat, min Y kuadrat, min 9 sama dengan 0. Jadi kalau kita mau nyari Y-nya, tinggal substitusi aja. Gitu ya, kalau X-nya 3, Y-nya berapa? 3 kuadrat min Y kuadrat, min 9 sama dengan 0. Nah, berarti Y kuadrat, ini kan sama dengan 0. Berarti Y-nya 0. Kalau X-nya maunya 5, substitusi ke persamaan 5 kuadrat dikurang Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini 25 kurang 9 itu 16. 16 sama dengan Y kuadrat. Berarti Y-nya adalah bisa 4, Y-nya bisa min 4. Plus minus 4 gitu ya. Oke. Terus ditanyakan adalah, maka yang ditanyakan adalah X kurang Y berapa? Dari pernyataan pertama, kalau X-nya 3, Y-nya 0, berarti X kurang Y adalah 3 kurang 0, hasilnya 3. Pernyataan 1 benar. Kalau pernyataan selanjutnya, yang kalau X-nya 5, kalau Y-nya 4, berarti X kurang Y, 5 kurang 4, hasilnya 1. Hasilnya 1, pernyataan 3 benar. Pernyataan selanjutnya, kalau X-nya 5, Y-nya min 4, X kurang Y, 5 dikurang min 4. Jadi minnya tetap gitu ya, min sama min jadi plus. Hasilnya adalah 9. Karena plus sama plus gitu ya, min sama min jadi plus. Pernyataan 2 benar. Otomatis hanya pernyataan 1, 2, 3 yang benar. Oke, ini UTBK 2019. Oke, ada yang mau tanyakan dari kalian?
3, 1, 9. Kalau misalnya aku kecepatan atau kalian masih bingung, dibilang aja ya. Nanti aku ulangin. Oke, aman ya? Oke, kalau aman, kita next. Kita mulai agak cepet aja, nggak apa-apa. Oke, kita punya persamaan 3/8 sama dengan polanya dia, gitu ya. Nah, berarti kalau kayak gini, kalau kita selesaiin dari ini, ribet. Kenapa? Karena bentuknya variabel banyak A, B, C. Jadi, kalau dari gua, ini yang harus kalian kerjakan. Ini kalian bentuk biar sama gitu ya. Sama dengan yang kanannya. Jadi, 3/8 kita bentuk biar ada sepernya. Karena seper berarti dibalik. Berarti 1 per dibalik. 8/3. Jadi 3/8 kita balik jadi 1, 8/3. Terus di sini ada A ditambah seperberapa gitu ya. Berarti kalau kita penjumlahan, ini kan kalau kita sederhanakan gitu ya, di mana kata-kata lainnya, kemungkinan ABC-nya bilangan bulat gitu ya. Kalau kita bentuk, ini akan sama dengan 8/3, itu bisa sama dengan 2 ditambah 2/3. Gitu ya. Nah, ini kan dari 6/3 gitu ya. Ini dari 6/3 ditambah 2/3. 6/3 ditambah 2/3 gitu ya. Yang ini jadi 2 ditambah 2/3. Inilah akan menjadi bentuknya A. Nah, yang ini baru kita sederhanakan lagi. 2/3 kalau kita balik, jadi 1/3/2. Gitu ya. Dengan konsep yang sama, 3/2 kita balik, kita sederhanakan jadi 2/2 ditambah 1/2. Kita sederhanakan 1 ditambah 1/2. Oke. Ini akan menjadi B, ini akan menjadi C. Lihat pola yang ada gitu ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi kalau kita mau gabung, angka yang ada jadi 3/8 1/2 ditambah 2/3 tadi kita pecahkan jadi ini ya. 1 ditambah 1/2. Oke, ini A, ini B, ini C. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 1 tambah 2, 2 tambah 1 tambah 2, hasilnya adalah 5. C. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Aman ya? Oke. Yang penting kalian dapetin idenya. Nah, kayak ini segitiga ya, masalah sudut. Untuk sudut di segitiga, dia bilang bahwa rumusnya total dari sudut gitu ya. Total dari sudut segitiga harus 180 gitu ya. Di sini sudut di segitiga ini ya, yang sekarang kita sebut A, B, C gitu ya. Untuk segitiga A, B, C, yang ini yang besar banget gitu ya, jumlahnya harus 80. 180 akan sama dengan sudut 40 ditambah sudut 20 ditambah sudut yang atasnya. Nah, ini kan 3O ya. 3O gitu ya. Jadi 3O misalnya, 3 titik. Biar nggak sama dengan 0 gitu ya. Berarti 3 titik yang atas, ini pida ruas gitu ya. 120 berarti tetanya kita dapat adalah 40. Oke. Terus kalau kita lihat di sini sudutnya, kalau kita mau tinjau per angka juga nggak jadi masalah gitu ya. Untuk segitiga misalnya sini R. Untuk segitiga R ARB gitu ya. Ya kan segitiga gini kan. Ini theta,
ini 40, ini kita nggak tahu berapa, gitu ya. Yaitu kan harus 180 ditambah sama dengan theta tambah 40 ditambah misalnya di sini R. Misalnya di sini R sudutnya, M. Sudut ini M, gitu ya. Maka kita dapat sudut M. Oke, tetanya 40 ya, berarti dapat M-nya berapa? 100 ya? Ya enggak? Oke, karena sudut M-nya 100, yang ini nih, ini kan ini A, ini M. M-nya di sini 100. Kalau di sini 100, ada nama sudut pelurus. Sudut pelurus itu yang lurus gini ya, adalah 180. Nah, kita lihat ini kan sudut lurus gitu ya. Berarti M ditambah A harus 180. Oke. Nah, M-nya 100. Berarti kita dapat A-nya adalah 80. Dapat A-nya 80. Kalau dapat A, kita bisa dapat segitiga yang satunya. Yang ini titik, theta, yang ini A, yang ini B. Totalnya harus 180. Ditambah A, ditambah B. Tadi yang ini 40, A-nya 80, dapat B-nya. B-nya adalah 60. Gitu ya. Nah, dapat B-nya, kita dapat A-nya. Ditanyakan selisih. Selisih berarti kita kurangin. Selisih antara A dan B. Yang besar kurang kecil gitu ya. 80 dikurang 60, hasilnya 20. Oke, gimana? Gimana? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Tentang sudut. Yang penting itu kalian, Kak, masih bingung 10 dari mana? 10? Dah, 10. Mana 10? Bentar, nggak ada angka 10 deh. 120 dari mana, Kak? Ini kalian pindah ruas deh. Yang ini kalian pindah ruas. 180 kurang 40 kurang 20. 120 kan? Ya nggak? 180 dikurang 60, 120 kan? Pindah ruas nih, pindah ruas aja nih. Ini pindah ruas. Dapat 3 theta sama dengan 120. Begitupun dengan ini ya. Yang ini nanti kalian substitusi. Ini kalian substitusi 40, nanti dapat nilai M. Pindah ruas. Terus yang ini 100. Tadi A-nya bisa kita cari, M-nya 100 gitu ya. Pindah ruas, dapat 80. Begitupun dengan ini. Yang ini tadi kita substitusi jadi 40, ini A-nya dapat 80, terus B-nya kita cari. B-nya dapat 60. Kalau kita sederhanakan, apa yang diminta, selisih, kita kurangin, yang besar kurang kecil. 80 dikurang 60. Gitu. Kak, nyari sudut ARB masih bingung. ARB. Yang ini nih. Ini kalau kita lihat gambar segitiganya, misalnya di sini 40, di sini theta, di sini sudut M. Nah, jadi maksudnya ARB total dari sudutnya, jadi maksudnya sudut segitiga total. Jadi sudut ini, sudut ini dijumlahin harus hasilnya 180. Ini kan sudut A, di sini sudut R, di sini sudut B, ARB. Gitu. Gimana? Masih bingung nggak? Aman? Arleta? Jadi jumlah dari sudut di segitiga tersebut. Aku aman nggak Arleta? Karena Arleta yang nanya. Aman tak? Atau bagian mana yang ini nih, segitiga ini nih?
Ini kita sebut M lah ya. Kita sebut M aja karena nggak ada namanya. Itu dapat M, terus ini kan pelurus ya. Pelurus. Nih, pelurus di sini M-nya 100. Di mana ini kan sudut pelurus 180 gitu. Oke, aman. Next. Oke, kita next. Kita punya jarak dari rumah ke sekolah adalah 60. Misalnya nih rumah, nih sekolah gitu ya, adalah 60 km. Kalau dia naik helikopter, dia bilang 15 menit lebih cepat dibanding naik motor. Jika kecepatan motor adalah 40 km per jam, maka kecepatan helikopternya berapa? Oke, di sini berarti tentang jarak gitu ya, dengan kecepatan, di mana jarak adalah V kali T gitu ya. Jarak adalah ini jarak, ini kecepatan, dan ini adalah waktu. Oke, terus dia bilang jaraknya 60. Nah, kalau kita mau tinjau dari motor, kita tinjau aja dari motor. Kalau kita dari tinjau dari motor, S sama dengan V kali T, jaraknya 60 km, kecepatan maunya 40. Berarti berapa waktunya? Ya nggak? Ini T motor gitu ya. T motor. Nah, dari sini kita dapat T motornya, ya, oke. Pindah ruas 60 per 4, 40 gitu ya, Iya. dapatnya 3 per 2. Nah, di sini bentuknya jam, berarti kita satuannya jam. Oke, terus dia bilang, naik helikopter, untuk kita helikopter, dia bilang waktunya TH gitu ya, T helikopter 15 menit lebih cepat. Berarti karena dia 15 menit lebih cepat, berarti TH-nya mana? 3 per 2 jam, kita kurang 15 menit. Karena lebih cepat gitu ya. Oke, nanti ini satuannya boleh kita samakan. Ini kalau kita mau satuannya jadi jam, gitu ya, adalah 3 per 2 jam. Jam itu dibagi 60 gitu ya. Ini 15 dibagi 60. Nanti satuannya jam. Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Oke, tinggal bagi 60, hasilnya jam 15 per 60. Kita sederhanakan, 3 per 2 dikurang 15 bagi 60, 1 per 4. Gitu ya. Kita sederhanakan, penyebutnya 4, 6 dikurang 1, gitu ya. Oke, berarti hasilnya waktu H adalah 5 per 4. Kalau kita mau tinjau dari helikopternya bisa. Tinjau H berarti S sama dengan V kali T untuk helikopter. Jaraknya sama 60, kecepatannya kita nggak tahu, gitu ya. Tapi waktunya kita tahu, 5 per 4. Gitu ya, 5-nya kalau kita pindah ruas, kita dapetin V helikopternya 60 kali 4 bagi 5. Coret, coret 12, 12 kali 4. Oke, 48. Maka V-nya adalah 48. Oke. Tadi jawabannya. Ya, nggak ada jawabannya, Bapak ya. Tidak ada jawabannya. Tidak ada jawabannya. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu jawabannya 48. Gitu. Ini 15 lebih cepat ya. 15 menit lebih cepat. Karena lebih cepat berarti lebih sedikit. Makanya kita kurang. Waktu kalau dia lebih cepat berarti sedikit. Lebih sedikit gitu ya. Lebih sedikit 15 menit. Makanya kita kurang. Gitu. Oke. Jangan lihat opsi ya. Mungkin gua oke. Jawabannya 48. Ada yang mau ditanyakan dari kalian?
Bentar. VH 4/5 dibalik, kenapa? Ini kan pindah ruas. Kan pindah ruas. Pindah ruas ini, kalau bentuk perkalian kan ini ke atas, ininya ke bawah. Gitu. Kayak 3x sama dengan 1/2. Kalau kita mau pindah ruas, ini ke atas, ini ke bawah. Gitu. Jadi bentuknya perkalian. 3 dikali 2/1 dikali x. Dengan 1 gitu. Kalau mau pindah ruas. Oke. Gitu Tia. Aman? Oke. Next ya. Nah, ini soal 2019. Ini 2019 nih. Banyak banget ya referensi 2019. Oke, kita punya fx dan kita punya gx. Nah, ditanyakan hx. Hx-nya adalah penjumlahan dari fx. Manakah grafik yang benar? Nah, di sini penjumlahan dari grafik, tapi kita nggak tahu grafiknya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini untuk grafik fx, coba kita pindahkan dulu gambarnya. Untuk grafik fx, ini adalah persamaan kuadrat gitu ya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Di mana di sini titik 0, ya, titik pusatnya 0, maka persamaannya adalah x kuadrat kali a. A-nya kita variabel gitu ya. Kan persamaannya kan ax kuadrat plus bx plus c. Karena dia menyentuh sumbu y sama dengan 0, otomatis c-nya 0. C-nya 0. Lalu, karena puncaknya 0, lihat puncaknya, kita lihat puncaknya ya. Karena puncaknya di x sama dengan 0, otomatis b-nya 0. B-nya 0. Maka ini dapat persamaan dari fx. Terus, untuk persamaan gx-nya, ini persamaan garis ya, persamaan linear. Kalau kita lihat persamaan garisnya, ini adalah persamaan fungsi linear. Di mana fungsi linear persamaannya adalah y sama dengan mx plus c. Oke, terus lihat di sini dia memotong sumbu y sama dengan 0. Memotong sumbu y sama dengan 0, otomatis c-nya 0. Maka persamaan dari gx-nya adalah y sebagai mx, gitu ya, atau y sebagai, atau kita tulis y-nya sebagai fx gitu ya, gx gitu ya. Gx adalah mx. Oke. Terus kalau kita gabungkan, maka untuk pernyataan hx sama dengan fx tambah gx, kita jumlahkan saja, yaitu fx-nya ax kuadrat ditambah mx. Ya nggak? Oke. Terus cari yang mana yang paling mungkin gitu ya. Ini kan persamaan. Nah, kalau lihat di sini persamaan kuadrat, bentuknya persamaan kuadrat, fungsi kuadrat gitu ya. Jadi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu yang pangkat 2 gitu ya, ciri khasnya. Jadi fungsi kuadrat. Oke, fungsi kuadrat mana? Ini. Nah, bukan ini ya. Ini atau ini. Ini salah nih lingkaran. Ini grafik dari nilai mutlak. Grafik dari nilai mutlak. Ini grafik dari lingkaran. Ini dari dua grafik. Padahal dia maunya dalam bentuk AX. Hasil dari penjumlahan. Jadi bukan digambar dua grafik. Harusnya disatuin. Kayak gini disatuin gambarnya. Harusnya kayak gini. Nah, gambar ini menjadi grafik baru. Oke. Nah, berarti gimana cara ngerjainnya? Nah, kalau kita lihat, di sini kan terbuka ke atas gitu ya. Di sini atasnya kebuka. Atas kebuka. Kalau atas kebuka, otomatis A-nya lebih dari 0. Oke. Terus ini M-nya garisnya gitu ya. Garisnya serong kanan. Garisnya ke serong
kanan, arah ke kanan gitu ya. Ini kanan, gitu ya. Arah ke kanan gitu ya. Kalau ke kiri gini, ini ke kiri. Tapi karena dia serong kanan, maka gradiennya lebih dari 0. Si M-nya. Oke? Berarti A sama M-nya lebih dari 0. Gitu ya. Maka kalau kita misalkan, karena dia sama-sama lebih dari 0, ya misalkan aja A-nya sebagai 1, M-nya sebagai 1. Biar sama-sama syaratnya memenuhi syarat. Karena kita nggak tahu M sama A ya. Jadi kita misalkan saja, kalau kita misalkan, kita dapat HX-nya adalah X kuadrat plus X. Gitu ya. Kalau kita sederhana, kalau kita keluarin X-nya, X plus 1. Nah, di sini X-nya 0, di sini X-nya min 1. Cari yang X-nya 0 dan X-nya min 1. Nah, ini kalau kita lihat di sini 0, melihat di grafik di atau E, ini 0, ini positif. Ini 0, ini negatif. Nah, kemungkinan ini 1, ini plus 1. Karena kita misalnya 1 gitu ya, tadi. Maka jawabannya kemungkinan hanya E. Oke. Jadi titik yang kita faktorin itu akan menjadi, kalau kita faktorin akan menjadi titik yang memotong sumbu X. Kalau kita faktorin gitu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Silakan dipahami dulu. Kita kasih waktu ke Papa. Dan sumbu X sumbunya gini ya. Ini X positif, ini X negatif, ini Y negatif, ini Y positif. Grafik itu ya. Sedangkan ini X-nya 0, ini X-nya min 1. Berarti dari kiri, min 1. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kalian atau teman? Aman, Kak? Aman ya? Kita next ya. Oke, kita next. Kalau misalnya kalian masih nggak paham, tanyain aja ya. Ada sebuah persegi panjang, panjangnya P, lebarnya X. Persegi panjang, panjangnya P, lebarnya X. Oke. Jika angka yang menunjukkan luas persegi panjang tersebut sama dengan kelilingnya. Oke, berarti luas akan sama dengan keliling dari persegi panjangnya. Oke, di mana luasnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Kelilingnya di sini X, ini P. Kelilingnya tinggal kita jumlah aja sisi-sisinya. Yaitu P tambah X tambah P tambah X. Kita ditambahin ya panjang sisi-sisinya. Oke, kalau kita sederhanakan 2P plus 2X gitu ya. Nah, kalau kita pindah ruas, dari P-nya kan ini PX sama dengan 2P plus 2X. Dari sini 2P-nya kita keluarin gitu ya. Kita pindah ruas. PX min 2P sama dengan 2X. Karena kita nyari nilai P ya. P-nya kita keluarin. X kurang 2 sama dengan 2X. Kalau kita pindah ruas, yang ini pindah ke bawah. P-nya adalah 2X, X min 2. Oke, 2X, X min 2. Nah, jawabannya B. Ditanyakan nilai P. Ini sederhana kan ya, untuk luasnya. Oke, aman? Oke, aman, Kak. Next. Oke, dalam 200 liter larutan mengandung 40% X. Jadi, X itu adalah 40% dari 200 liter.
sebanyak P liter air ditambahkan dalam larutan tersebut untuk mendapatkan larutan yang mengandung 25% X. Jadi ini larutan ya. Coba kita gambar dulu. Misalnya di sini 200 liter, gitu ya. Terus dari 200 liter itu kita punya 40%-nya itu nilai X. Nah, terus tapi di airnya mau kita tambahin. Mau kita tambahkan suatu zat, kita tuang gitu ya, dengan P liter. Kita mau berapa liter P liter gitu ya. P liter air, full air. Nanti hasilnya maunya di dalam air gitu ya, 200 ditambah P, karena ditambah gitu ya, nanti liternya, si nilai X-nya berubah. X-nya menjadi 25% aja. Oke, ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kita penjumlahan, kita tambahin berapa air, nanti konsentrasinya turun persennya. Ya enggak? Karena tambahin air. Larut gitu ya. Oke, berarti untuk nyari berapa nilai P-nya, berarti kalau kita sederhanakan ini kita cari dulu nih nilai X. Ya, nilai X 40%, kata dari tinggal kita kalikan dengan 200. Berarti kita kalikan saja. Oke, 40, maksudnya 40% gitu ya. 40% dikali 200, hasilnya 80. Oke. Nah, terus dia bilang mau konsentrasinya 25%. Ya enggak? Tapi ini zat, ini jumlah zatnya. Nah, jumlah zatnya nggak bakal berubah. Triple B. Oke, kita lanjut lagi. Oh, kita kunci dulu deh. Bentar ya. Bentar, itu tadi kayak bot. Soalnya kalau misalnya dapat bot, aku nggak mau recordnya tuh ada hal-hal negatif. Kita kunci dulu ya. Oke, kita lanjut, sorry. Kayak ada bot gitu tadi, aku ngerasa kayak ada bot. Oke, kita lanjut ya. Nah, jumlah zatnya sama. Karena di sini cuma ditambah air, otomatis jumlah zat dari X tetap. Ya nggak? Cuman presentasinya aja yang berubah. Gitu ya. Jumlah kan ditambah air doang gitu ya. Persennya berkurang, tapi jumlah zatnya sama. Tetap. Maka dari pernyataan sini, maka jumlah jumlah zat dari X awal, yang awal akan sama dengan yang akhir. Gitu ya. Ya, di sini aja. Jumlah zat akhir dari nilai X gitu ya. Nah, jumlah zat awal tadi kita dapat adalah 80. Jumlah zat akhir, nah sama kayak tadi. Caranya 25% dikali berapa larutannya gitu ya. 200 ditambah P. Oke. Nanti kita dapetin ini hasilnya seperempat ya, 80. Ini seperempat, ini 200 ditambah P, pindah ruas 32, 0 sama dengan 200 tambah P, pindah ruas, dapat P-nya 120. Gitu ya. Gitu. Gimana? Aman? Pokoknya ini ya, penting banget bahwa jumlah zatnya akan sama. Nah, ini hasilnya sama ya kan? Persennya ini kan berapa persen dikali volume total. Kalau pakai rumus, jumlah zatnya sama gitu ya. Persen X awal dikali volume awal sama dengan persen X akhir dikali V akhir. V akhir. Nah, ini rumusnya ya. Kalau kalian memakai rumus. Persen X awal 40, volume awal 200, persen X akhir 25%, volume akhir 200 tambah P. Gitu ya. Kalau pakai rumus. Ini kan tunggu pelan-pelan dulu. Oke. Next ya. Oke, next. Kita lanjut.
Oke, kita punya nilai mutlak 3x-1 kurang dari 5, di mana dibilang banyaknya himpunan anggota X. Di sini 3x-1 kurang dari 5, nilai mutlak. Kita punya persamaan nilai mutlak gitu ya. Kalau kalian punya fx, nilai mutlak dinilai mutlakan, terus dia bilang kurang dari misalnya R, ini jawabannya adalah bahwa fx harus di antara dari R dan min R. Ini materinya. Gitu ya. Jadi kalau kayak gini, berarti 3x min 1 harus di antara 5 dan min 5. Di sini ada min 1. Kalau kita jumlahkan dengan 1, biar kita hilangkan tengah, semuanya kita tambah 1 gitu ya. Jadi hasilnya 3x saja. Sini tambah 1 jadi 6, min 5 tambah 1 jadi min 4. Lalu semuanya kita mau nyari X. Kita bagi saja dengan 3. Biar 3 ini hilang. 3 bagi 3, 1. Gitu ya. Min 4 per 3. 6 bagi 3, hasilnya 2. Oke. Dari angka ini, banyaknya anggota himpunan X. Di mana X-nya adalah bilangan bulat. Untuk X bilangan bulat di interval tersebut adalah angka 1, angka 0, dan angka min 1. Gitu ya. Berarti ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ada 3 anggota. Berarti P ada 3, Q-nya 4. Maka P kurang dari Q. Atau P lebih dari Q. Q kurang lebih dari P. Sorry. Ini kalau kita sederhanakan, Q lebih dari P. Gitu. Gimana? Aman? Aman ya? Next. Nah, kalau kalian ketemu soal kayak gini, ini salah satu soal SIMAK UI, Matdas. Nah, tapi ternyata keluar di UTBK 2019. Ini soal SIMAK UI, tapi keluar di UTBK gitu ya. Bagian Matdas. Oke, kalau kalian ketemu kayak gini nih, berapa nilai Z? Gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan kalau kita garis, ini garis ya. Terus kalau kita tarik garis tegak lurus, garis lurusnya gitu ya, maka sudut ini adalah sudut X. Ya, ini kan sudut X, maka ini adalah sudut X. Terus kalau ini kita tarik garis lurus lagi, maka sudut ini akan menjadi sudut Y plus X. Nah, kalau kalian lihat dari sini, ini adalah siku-siku. Ya enggak? Karena tegak lurus gitu ya. Karena siku-siku, berarti Z plus Y plus X sama dengan 90. Kita dapat pernyataan ini. Terus kalau pernyataan pertama, kalau X sama dengan Y, berapa nilai Z? Ya enggak? Berarti kalau kita masukin aja, X plus Y tambah Z tambah X tambah X, Y-nya sebagai Z ya. Y sebagai X sama dengan 90. Maka kita belum dapat nilai Z-nya. Belum dapat. Z-nya berapa? Nggak tahu. Berarti tidak cukup. Gitu ya. Pernyataan 1 tidak cukup. Kalau pernyataan 2, yaitu X plus Y sama dengan 70, maka dapat nilai Z ya. Ditambah ininya 70. X plus Y gitu ya. Dengan 90 dapat nilai Z. Z-nya adalah 20. Ini dari pernyataan X plus Y sama dengan 70. Oke. Oke, aman?
Jadi sisi ini, sudut ini naik ke atas, sudut ini naik ke atas. Gitu. Kalau kita tarik garis tegak lurus gitu ya, garis lurus secara horizontal. Oke? Aman? Oh ya, siku-siku itu sudutnya totalnya harus 90. Totalnya harus 90 derajat. Gitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan sudut Z sama X-nya Y, 90. Gitu ya. Next. Oke, next. Ini mau gua kasih tugas. Ya, silakan coba dikerjakan gitu ya. Nah, ini kalau kalian lihat jawabannya E. Gua kasih clue. Clue-nya bahwa harus dirasionalkan. Ya, coba dirasionalkan. Yang akar-akar bawah nih penyebut. Terus akar 2 itu kalian bisa gunakan 1,4. Akar 3 kalian bisa gunakan 1,6. Ya, nanti kalau kalian kerjakan, nanti tahu siapa yang paling besar. Gitu ya. Ini hafalan 1 akar 2 akar 3. Silakan nanti kalian dapat jawabannya E. Dirasionalkan gitu ya. Silakan. Kita next ke nomor selanjutnya. Oke, kita punya sebuah kaleng berisi penuh, beratnya 80 kg. Ketika kaleng itu terisi hanya setengah, dia bilang beratnya 42. Jika kaleng kosong dijual harganya sekian, maka harga jual kaleng tersebut berapa? Gitu ya. Oke, berarti kalau full, misalnya X adalah, kita buat variabel. Kalau X adalah kalengnya penuh. Gitu ya. Ini berat kaleng gitu ya. Oke, misalnya X itu kalengnya gitu ya. Dia bilang kalau X hasilnya adalah jadi 80 di sini, dia bilang terisi penuh. Jadi kalau ini ada kaleng, ini ada isi, ini ada kalengnya. Ya enggak? Kalau kita timbang hasil 80. Artinya apa? Artinya nilai X misalnya tambah K. K adalah kaleng kosong. Jadi berat kaleng kosong sama kaleng yang ada isinya. Ya, ini isi gitu ya. Ini ada isinya. Ada kaleng kosong sama kaleng penuh. Berarti X plus K sama dengan 80. Berat dari isinya ditambah kaleng kosong adalah 80 gram. Kalau kalengnya terisi setengah, berarti setengah X, karena terisi setengah. Ditambah kaleng kosong. Ya, misalnya kayak gini nih, setengah doang isinya. Berarti setengah X ditambah kaleng kosongnya sama dengan 42. Gitu ya. Ini kalau kita sederhanakan, kita kurangin. Jadi setengah X, ininya 0, ininya hasilnya adalah, berapa kita kurangin? 38. Berarti X-nya berarti adalah 76. Oke, kalau X-nya 76, dari persamaan pertama, 76 ditambah K sama dengan 80, kaleng kosong, isinya adalah 4. Ya, 4 gram gitu ya. Nah, ditanyakan adalah harga untuk kaleng kosong 500 perak. Maka harga 1 gram kaleng kosong dia bilang adalah Rp500 per gram. Di sini 4 gram. Maka kalau 4 gram otomatis adalah 500 dikali 4, yaitu harganya Rp2.000. Oke, jawabannya E. Oke, nanti jalan substitusi nilai X-nya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, aman ya. Yang penting kalian dapat ide ya, dapat cara ngerjainnya. Mungkin soal-soal sederhana. Makanya kita agak cepat ngejarnya. Yang ini, coba deh. Yang ini kan mirip kayak tadi ya. Gue mau coba kalian, sudah 3 menit. Sudah 3 menit kalian kerjakan. Karena waktunya kalian PK 2023 ya. 2023 itu soalnya 15 soal, itu 20 menit.
gitu ya. Ya setidaknya 2 menit lah, maksimal banget 2 menit per soal, gitu ya. Jadi usahakan di bawah 2 menit biar kalian bisa nge-review soalnya gitu ya, atau ada soal yang pasti yang susah banget gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai 2 menit kerjainnya, untuk soal-soal tertentu aja. Nah, misalnya soal ini kan udah kita bahas, coba kita kerjakan. Kayak misalnya kita gambar, kita punya 100 mili gitu ya, ada 60% zat A gitu ya. Terus kita tambahkan gitu ya dengan air gitu ya, kan sama-sama air gitu ya. Karena sama-sama air, maka zat A-nya nggak nambah. Yaitu di zatnya 100, di sini kita nggak tahu X gitu ya, misalnya X. Maka volumenya 100 ditambah X. Nah, karena 100 tambah X, persennya jadinya 40% A. Karena sama tambah air, otomatis zat A-nya tetap. Gitu ya. Maka kita cari persen dari A dikali volume awal sama dengan persen dari A, ini awal ya, akhir, dikali volume akhir. Persen awal adalah 60%, 60 per 100 gitu ya, dikali volume awal adalah 100, volume akhir adalah 40 per 100, status bisa kita coret dulu, volume akhirnya 100 ditambah X. Tanyakan berapa nilai X, gitu ya. Di sini kalau kita hasilin, gitu ya, kan boleh kita coret-coret aja dulu nolnya, gitu ya. Terus 4 sama 6 jadi 3, sini 2, oke. Jadi 300, 200-nya pindah, 2-nya pindah ke bawah, di sini 100 ditambah X. Jadi 150 sama dengan 100 ditambah X, X-nya adalah 50. Ini adalah nilai P. I-nya juga 50, otomatis P sama dengan Q, yaitu C. Oke. Aman ya? Mirip dengan soal yang tadi kita bahas. Cuma beda angka doang. Oke, next. Lanjut. Ini juga gue mau kasih kalian tugas. Silakan dipahami. Ini materi eksponen. Gitu ya. Silakan kalian pahami maksudnya apa. Clue-nya silakan bentuk gue kasih clue ya. Bentuk semua angka jadi pangkat 4. Gitu ya. Misalnya nih 2 berapa pangkat 4, berapa pangkat 4, terus berapa pangkat 4, sama berapa pangkat 4. Jadi kan pangkatnya kan 24, 8, 12. Kalian ubah pangkatnya biar sama-sama pangkat 4. Dari sini kalian bisa bandingin siapa yang paling besar dari angka ininya. Oke? Gitu ya. Nanti kalian dapetin jawabannya adalah A. Silakan materi eksponen dipahami kembali, review ulang. Kita next. Nomor selanjutnya. Nah, ini nomor selanjutnya, Naura menjual barang harganya X rupiah. Harga belinya adalah Y rupiah. Keuntungan dari Naura berapa persen? Gitu ya. Kalau namanya persen dari untung untung adalah harga yang dia jual dikurang harga yang dia beli. Harga modal gitu ya, kita sebut modal saja. Harga jual dan harga modal dibagi modal, karena di sini bentuknya persen, dikalikan saja dengan 100%. Gitu ya. Berarti kalau nyari persen dari untung, harga jualnya ini, menjual barang, yaitu X. Gitu ya. Harga beli barang tersebut, berarti kan ini modal awal gitu ya, dikurang Y, modalnya Y, dikali 100%.
gitu ya. Kalau kita pecahannya kita pisah gitu ya, ini kan penyebutnya sama, boleh kita pisah menjadi kayak gini. Penyebutnya boleh kita pisah. Karena penyebutnya sama, boleh kita pisah, boleh kita gabung. Nah, Y bagi Y itu 1 dikurang 1 dikali 100%. Karena dikali 100%, berarti kita kalikan saja 100-nya gitu ya. Persennya keluarin. Berarti 100X per Y dikurang 100, bentuknya persen. Kita zoom out dulu. Inilah jawabannya. Berapa persen? Persennya ini, maka 100X, Y dikurang 100. Ya, jawabannya adalah yang C. 100-nya kita masukin ke dalam. 100X, 100 kali X per Y, 100 kali 1. Gitu. Oke, aman? Aman, Kak? Aman ya? Oke, next. Oke, jika rata-rata dari 2X, berarti rata-rata adalah, misalnya X, ini simbolnya gitu ya. Rata-rata adalah jumlah dibagi frekuensi. Frekuensi itu berapa banyak datanya. Oke, misalnya kalau kalian punya datanya 2X, Y sama 3Z, maka kalian dapat rata-ratanya adalah, jangan simbol ini, dapat rata-ratanya. Kita bisa cari gitu ya. Tapi kalau kita baca soalnya dulu, jika rata-rata tersebut akan sama dengan rata-rata X dan 2Z, maka perbandingan X dengan ini berapa? Berarti ada 2 data, ada yang ini, dan ada X dengan 2Z. Jadi kalau kita lihat rata-rata dia, rata-rata dari 2X plus Y plus 3Z dibagi 3, ini rata-ratanya, sebelah kiri, akan sama dengan rata-rata sebelah kanan. X plus 2Z dibagi 2. Karena ada 2 data, di sini ada 3 data. Gitu ya. Dari sini kalau kita kali silang, yang ini kali ke sini, ini kali ke sini, 3-nya ke kanan, 2-nya ke kiri. Gitu ya. 2 kali 2, 4X plus 2Y plus 6Z sama dengan 3X plus 4, kali 6, 6Z. Gitu ya. Kalau kita sederhanakan, pindah ruas gitu ya. 6Z-nya kita coret. Oke, pindah ruas. Di sini dapat X sama dengan min 2Y. 3-nya pindah ruas, 2-nya pindah ruas. Kanan, ini ke kiri. Oke, dapat pernyataan ini. Maka perbandingan, berarti perbandingan itu kayak rasio. Dibagi gitu ya, pembagian. Berarti perbandingan antara X dengan 2X plus Y, berarti perbandingan. Berarti tinggal X dibagi 2X plus Y. Bentuknya perbandingan gitu ya, tinggal dibagi aja. Tangan catatan X-nya adalah min 2Y. Min 2Y itu sih 2 dikali min 2Y ditambah Y. Min 2Y, ini min 4Y ditambah Y. Sederhanakan lagi. Ini min 3Y. Nah, minnya kita coret. Hasilnya adalah 2/3. Oke, dapatnya 2/3. 2/3. 2/3. Maka X banding dengan 2X plus Y sama dengan 2/3. Oke? Aman? Ya, kalau misalnya kalian mau lebih banyak lagi kelasnya, gue nggak bisa setiap hari kelas kayak gini ya, gratis. Beresiko kayak tadi ada bot. Nah, nanti kita buka kelas premium ya. Silakan mampir ke Twitter gue buat
mau nanya-nanya tentang kelas premiumnya ke Twitter gue ya. Ya kan? Murah kok 1 tahun, cuman 400-300-an doang untuk sekarang. Oke, kita mulai bahas lagi. 5 tahun yang lalu, rata-rata usia ayah, ibu, dan paman adalah 45 tahun. Oke, 5 tahun lalu. 5 tahun lalu. Kita pakai permisalan dulu. Misalnya tahun sekarang. Kita pakai tahun yang sekarang ya. Oke, kita pakai tahun sekarang. Umur dari misalnya ayah. Umur ayah kita misalkan sebagai A. Umur dari ibu kita misalkan B. Umur dari paman kita samakan C. Karena ini 5 tahun lalu, otomatis A-nya dikurang 5. Ya enggak? Terus B-nya juga dikurang 5. Karena barengan gitu ya. Begitu pun C-nya adalah dikurang 5. Ini umur saat 5 tahun lalu. Oke. Nah, dia bilang kalau rata-ratanya, berarti rata-ratanya berarti A kurang 5 tambah B kurang 5 ditambah C kurang 5 dibagi 3. Oke, nah bagi 3 karena 3 data. Dia bilang sama dengan 45. Gitu ya. Kalau kita kali silang, berarti A tambah B tambah C minimal 15, 3 kali 45. 3 kali 45 berapa? 3 kali 45? 135. Ya enggak? Berarti A plus B plus C itu adalah tambah 15, berarti 150. Oke, ini usia tahun sekarang. Terus dia bilang kalau 2 tahun yang akan datang, 2 tahun ke depan, kita beda kasus, maka usianya menjadi A plus 2, B plus 2, C plus 2. Karena semuanya nambah 2 tahun gitu ya. Oke, berarti dia bilang rata-ratanya dari ayah dan paman, rata-rata A dan paman adalah A plus 2 ditambah C plus 2 dibagi 2 data sama dengan 47. Oke, kalau kita sederhanakan, coba kita sederhanakan A plus C plus 4, pindah ruas, 47 kali 2 tambah 4, langsung aja ya, muat 4 ya. Nanti dapat A plus C-nya adalah 90. Ya enggak? Kalian pindah ruas, coba sederhanakan sendiri ya. Nah, dari sini ditanyakan adalah berapa usia ayah tahun ini? Ayah itu A. Oke. Nah, dari sini kalian dapatin ini dulu, gitu ya. A, jadi A plus B plus C sama dengan 150, berarti B plus 90 sama dengan, kita dapat nilai B-nya adalah 60. Yang ini kalian substitusi, nilai A sama nilai C-nya menjadi 90. Dapat nilai B. Oke. Terus kalau dapat nilai B, ditanyakan nilai ayah. Nah, gimana cara dapat nilai ayah? Nah, nilai ayah tidak diketahui ya. Untuk nyari A tidak dapat ditentukan. Karena kita cuma tahu nih umur ibu gitu ya. Cuma tahu nilai B adalah 60, terus A plus C-nya adalah 90. Berapa nilai A sama C? Ya kita nggak tahu gitu ya. Maka jawabannya informasi tidak cukup untuk mendapat jawaban gitu ya. Dari 3 pilihan di atas. Kita nggak tahu nilai A-nya, nilai ayah. Maka jawabannya E. Oke. Informasi tidak cukup untuk menentukan jawaban. Gitu. Oke, aman dari kalian?
Aman, Kak? Oke, next. Next ya. Next. Gue mau coba kalian kerjaan ini deh. Silakan. Coba kita bahas 50% dari kalian. Tadi berapa nih? 50% ya? 7 orang ya. Ya sekitar 7 orang dari 14 orang yang menjawab, jawabannya E. Coba kita bahas ya. Nah, untuk soal ini kan soal aljabar sederhana. Kita punya A sebagai 4x kuadrat plus 4xy. Terus kita punya B yaitu 4y kuadrat plus 4xy. Kita tanyakan x plus y gitu ya. Tapi nanti ditanya yang diketahui di opsi ada hubungan dengan A dan B. Kalau kalian lihat polanya gitu ya, ada x kuadrat, ada x kuadrat, ada 4. Ada xy, ada xy, ada 4. Ya, ini berarti otomatis kalian jumlahkan saja dulu. Gitu ya, kalau kalian jumlahkan, ya enggak, 4-nya boleh kita keluarin. Gitu ya. 4-nya boleh kita keluarin. Yang ini kan 4 dapat atau pelan-pelan dulu kali ya. Pelan-pelan deh. 4x kuadrat, kita 4-nya kita keluarin kayak gini. 4x y ditambah 4 jadi 8 ya. Jadi 8 aja. Di sini jadi 8. Kayak gini. Nah, kalau dari sini ya enggak. Ini nggak dapat ya, nggak dapat clue-nya kira-kira. Nah, berarti nggak kayak gitu caranya. Kita harus cari cara ide. Nanti kalian dapat ide gitu ya. Gimana cara kalian buat dapetin ide? Oke, karena di sini ditanyakan X sama Y, ya nggak? Berarti ini coba X-nya kita keluarin. X dikeluarin. Yang ini Y-nya kita keluarin. Biar apa? Biar 4. X-nya kita keluarin. Di sini X kuadrat jadi X. X-nya keluarin jadi 4Y. Jadi Y. Terus ditambah dengan yang ini. 4Y kuadrat. 4Y-nya kita keluarin. Dengan 4Y gitu ya. Yang 4X-nya kita keluarin. 4Y kita keluarin. Yang ini jadi Y. Yang ini jadi X. Nah, dari sini ada variabel yang sama kan? Itu X plus Y gitu ya. Itu X plus Y. Yang ini 4X ditambah 4Y. 4-nya boleh kita keluarin gitu ya. 4 boleh kita keluarin. X plus Y. Ya ini X plus Y tambah X plus Y jadi kuadrat. Yaitu 4 X plus Y kuadrat. Karena dikalikan angka yang sama gitu ya. Huruf yang sama. Nah, di sini tanyakan X plus Y. Berarti X plus Y kuadrat pindah ruas A plus B per 4. 4-nya pindah ruas ke bawah gitu ya jadi per 4. Maka kalau mau nyari X plus Y, berarti kita akarin. A plus B per 4. Plus minus ya. Ada plus minus. Karena konsepnya gini. Kalau kalian punya X kuadrat sama dengan A, X-nya harus plus minus akar dari A. Nanti lihat aja di opsi. Mau yang plus atau mau yang minus. Atau syaratnya gitu ya. Plus minus. Jadi kalau kita ambil yang positif, X plus Y, ambil yang positif aja. Karena di sini nggak ada negatif ya. Nah, ambil yang positif aja. Positif semua ya. Maka kita ambil yang positif aja, yaitu A plus B per 4. Kalau akar itu boleh kita pisah gitu ya. Akar A plus B dibagi akar 4. Jadi akarnya boleh kita pisah. Akar itu berarti akar A plus B dibagi akar 4. Akar 4 itu 2. Maka jawabannya X plus Y adalah akar A plus B dibagi 2. Gitu. Jawabannya adalah yang E. Gitu. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Ya, jawabannya E. Ambil yang positif. Ambil yang positif. Karena dari soal di opsi maunya positif semua. Oke, aman? Aman? Aman tak?
Aman ya? Oke, next. Next ya. Ini soal aljabar biasa, sederhana tadi. Oke, kita next. Kita punya seorang membuat kue lapis coklat dan kue lapis kacang, lalu dimasukkan ke dalam bungkusan. Satu bungkus kue lapis, oke, satu lapis, berarti kita misalkan dulu, X adalah untuk yang coklat. Kue lapis coklat, terus Y adalah kue lapis yang kacang. Ada kacang, ada coklat. Dia bilang, satu bungkus kue lapis coklat berisi 7 buah. Oke, berarti ada 7X gitu ya. Berarti ini nilai bungkusannya. Bungkusan. Jadi Y adalah bungkusan ya. Jadi untuk X ada 7X, ada 7 buah untuk yang coklat. Kalau yang kacang ada 6. Berarti 6Y. Ya. Jika kue lapis yang dibuat ada sebanyak 95, berarti sama dengan 95. Oke, berapakah banyak minimum kue lapis coklat? X minimumnya berapa? Gitu. Tapi kita tahu X persamaannya ini. Oke, berarti kalau kita gimana cara nyari X minimum tapi cuman ada persamaan ini doang? Berarti kita harus cari manipulasi aljabar gitu ya. Nah, caranya ini 7X, ini 6X, ini 6Y. Nggak sama kan? Kita samakan aja. 6X ditambah X, biar jadi 6X, sama 6Y. Kenapa kita buat? Biar sama-sama 6. Gitu ya manipulasinya. Jadi 6X plus 6Y, X yang ini pindah ke kanan saja. 6-nya kita keluarin. 6-nya pindah ruas. Oke, kayak gini. Ingat bahwa dia itu harus bilangan bulat. X sama Y kan bilangan bulat ya. Karena banyaknya bungkusan pasti bulat. Ya, harus bilangan bulat. Bilangan bulat, harus bilangan bulat. Banyaknya bungkusan. Nah, karena X sama Y harus bilangan bulat, berarti yang ini harus bilangan bulat juga. Artinya apa? Artinya bahwa 95 dikurang X adalah kelipatan 6. Bisa dibagi gitu ya. Artinya bisa dibagi kelipatan 6. Nah, berarti 95 dikurang berapa biar dapat 6? Nah, biar dapat bisa dibagi 6. 95 dikurang berapa biar bisa dibagi 6. Nah, otomatis cara berpikirnya cari yang atasnya yang mendekati. Cari yang kelipatan 6 yang paling mendekati. Paling dekat berapa? Kelipatan 6 dari 95 dikurang berapa? 90-an? Atau 80-an? Ada yang tahu? Berapa angkanya? Kelipatan 6? Enggak, bukan. Kelipatan angkanya dulu. Jangan pembagiannya. Angkanya. Yang atas kira-kira berapa? 95 dikurang X, kira-kira berapa hasilnya? Kelipatan 6 nih. Hasilnya berapa? Angka berapa yang paling dekat? Jangan 15 dulu. Sabar, sabar. Bukan hasilnya ya, bukan hasil, tapi angka kelipatan 6 yang paling dekat dengan 95 kurang X. Angka berapakah itu? Yes, betul. 90. Ya, 90 adalah angka kelipatan 6 yang paling dekat dengan angka ini. 95 dikurang X. Karena 90 adalah kelipatan 6 yang paling dekat gitu ya. Dan di bawah 95 yang paling dekat. Kenapa yang paling dekat? Ada yang nanya tuh. Kenapa paling dekat? Karena yang ditanya minimum. Ya, karena tanya X minimum, maka X-nya harus kecil. Karena ini kecil, maka ini yang paling dekat. Otomatis ini yang paling dekat.
Nah, berarti 95 dikurang X sama dengan 90, X-nya adalah 5. Nah, di sini tanya berapa? Banyaknya minimum kue coklat. Maka banyaknya coklat, tadi banyaknya coklat adalah 7X, 7 bungkus. X-nya 5. 7 kali 5, enggak, 7 kali 5, saya 35. Gitu. Jawabannya bukan hasilnya ya, bukan hasil kelipatan, tapi angka yang paling dekat dengan angka paling dekat dari kelipatan 6 dengan hasil ini. Yaitu 90 kan? Ya enggak? Itu cara logikanya ya, cara berpikirnya. Mana PK banget ya. Gimana? Aman dari kalian? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diulang? Kita masih waktu 20 menit lagi. Ya, lumayan. 20 menit buat 1-2 slide. Oke, aman ya. Next ya. Oke, next yuk. Untuk membangun jalan sejauh 15 km, waktunya 300 hari. Nah, ini banyak variabel nih. Masalah perbandingan nih. Perbandingan berbalik nilai atau senilai gitu ya. Ada jalan, jadi ada panjang jalan. Ada 3 variabel sekarang. Ada panjang jalan, terus ada berapa hari, ada pekerja. Gitu ya. Di sini kalau dia 15 km, harinya sebesar 300 hari, dan pekerjanya sebanyak 40 orang. Karena sekitar pembangunan sering terjadi kemacetan, pembangunannya dipercepat sehingga hanya membutuhkan 200 hari. Sekarang harinya mau diubah menjadi 200. Oke? Terus panjang jalannya nggak diubah kan? Panjang jalannya tetap. Ya, jalannya tetap. Panjang jalan yang diperbaiki tetap ya. Maka tetap 15. Nah, berarti pekerjanya berkurang dong, ya nggak? Oke, nanti pekerjaannya pasti berubah. Karena ini tetap, ini berubah, maka ini berubah dong. Ya, misalnya kita sebut X. Oke. Sekarang apa hubungan hari sama pekerja? Apa hubungan hari sama pekerja? Semakin banyak hari atau semakin banyak pekerja, otomatis apa? Semakin banyak yang ngerjain pekerjaan, semakin cepat kan? Ya nggak? Kalau dia pekerjanya makin banyak, otomatis makin cepat. Jadi makin sedikit harinya. Sedikit yang dikerjakan, sedikit harinya. Ya enggak? Nah, berarti dia hubungan antara hari dan pekerja itu adalah berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai. Karena pekerjanya makin banyak, harinya semakin sedikit. Dan ada materi perbandingan ya, perbandingan berbalik nilai, ada yang senilai, mana ada yang nanya, ada yang perbandingan berbalik nilai. Cara bedainnya, kalian lihat dulu apa hubungannya. Dari logika aja gitu ya. Kalau pekerjaannya makin banyak, otomatis waktu untuk kerjainnya makin sedikit. Makin cepat gitu ya dikerjain. Nah, berarti itulah berbalik nilai. Nah, berarti kalau kita bandingkan ini saja. Gitu ya. 300 bagi 200, kita balik. 300 yang di atas, 200 bawah, X-nya yang di atas sekarang. Maka kita dapat kali silang gitu ya. 300, kita coret-coret, coret-coret, 3/2. 3/2 kali 40 sama dengan X. X-nya dapat 60. Nah, di sini tanyakan jumlah tambahan pekerja. Nah, awalnya 40 orang untuk 300 hari. Kalau 200 hari, maunya 60 orang. Berarti berapa yang nambah? Maka jumlah yang nambah pekerjanya adalah 60 orang dikurang 40 orang. Karena nambah orang gitu ya. Ternyata di sini 60.
maka sisanya adalah 20. Inilah nilai P. Nilai Q-nya adalah 24. Berarti P kurang dari Q. Jadi jawabannya P kurang dari Q. Gitu. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Awalnya 40, ternyata sisanya 60. Nah, berarti nambah 20 orang. Nambah 20 orang. Gitu ya. Oke, aman dari kalian? Saya, Umar, Zahra, Arleta. Saya Arleta sampai akhir. Nggak ada. Oh, ada. Aman? Oke, aman, Kak. Oke, next yuk. Kita ke slide terakhir. Nanti slide yang terakhir ini kita kasih tugas saja. Ini kita bahas 3 soal lagi. Oke. Dan ini masalah pekerja juga ya sama ya? Wah, sama ya. Berarti kita buat lagi banyaknya pekerja. Terus ada biasanya tentang waktu gitu ya, ada hari. Berarti ada hari. Gitu. Kalau dia mau ngerjain 9 hari, ternyata 8 orang. 2 orang pekerja tidak ikut karena halangan dan tidak ada pekerja pengganti. Oke, berarti 8 orang dikurang 2 orang. Nah, 2 orang ini yang sakit nih, ini yang tidak ikut. 2 orang tidak ikut. 2 tidak ikut. Terus berapa harinya gitu ya? Misalnya di sini X. Nah, tadi kan banyaknya hari, tadi sudah bilang bahwa dia berbalik nilai. Jadi dengan soal yang tadi. Oke, berarti kalau kita sederhanakan, 8 per 8 kurang 2, sini X per 9. Oke, kita sederhanakan 8 per 6 dikali 9 sama dengan X. Berarti X-nya berapa? Ya, 12. X-nya 12 hari. Oke? Nah, ini adalah nilai dari P. Sorry, namanya R. Ini nilai dari R. Nah, S-nya adalah setengah bulan. Setengah bulan. Bulan itu 30 hari. Berarti setengah kali 30. S-nya adalah 15. S-nya 15, R-nya 12. Berarti R kurang dari S. Berarti jawabannya A. Oke, aman yang ini? Aman, Kak. Oke, next. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran, diameternya adalah 70 meter. Diameternya 70 meter. Wahyu mengelilingi lingkaran tersebut. Setiap 40 meter, waktunya 1 menit. 40 meter per menit. Oke, maka waktu untuk mengelilingi satu lapangan, berapa waktunya? Titik, berapa waktunya gitu ya? Berarti kita cari mengelilingi, berarti keliling. Berarti cari dulu keliling lingkaran, yaitu Pi kali D. Gitu ya. Pi itulah 22 per 7 dikali 70. Jadi jawabannya 220. Berarti untuk nyari waktunya, tinggal kita cari aja. Kita kalikan gitu ya. Waktunya 220 dibagi 40, gitu ya. Oke, dapat hasilnya 5,5 jatuhnya menit. Oke, 5,5 menit. Oke, aman? Oke, aman. Next. Masih ada 8 menit lagi. Boleh. Nah, ini soal yang kemarinnya mirip.
Kalau ada kata pengurangan, kita ulang lagi, kita review. Kalau ada pengurangan A dari B, maka jawabannya adalah B dikurang A. Gitu ya. Kalau ada kata-kata dari, kalau kata oleh itu nggak berubah gitu ya. A dikurang B. Mau oleh, kata-kata oleh sama itu dengan itu sama ya artinya atau sama. Oke? Ini maknanya sama. Oke? Oleh pengurangan A oleh B, A dengan B, A sama B sama. Beda dengan dari. Kalau kata dari itu dibalik. Gitu ya. Nah, di sini dibilang pengurangan dari, berarti dibalik. Berarti jawabannya 3x plus 5y per 3 dikurang sama 3x min 2y bagi 5. Samakan penyebut, yaitu 15. Ya nggak? Ini kita kali ya. Terus 5 kali 3 dikurang, di sini 3, ya x min 2y. Kali pelangi gitu ya, tinggal kali pelangi saja. Hasilnya 15x plus 25y min 3 kali 3 min 9x, min 3 kali min 2 plus 6y. 15. Kalau kalian sederhanakan, yaitu hasilnya adalah 6x plus 31y ya nggak, per 15. Selesai. Oke, jawabannya D. Oke, aman? Oke, aman. Aman nggak? Aman, Kak? Aman ya? Nah, yang ini kita kasih tugas. Ya, ini kita kasih tugas, silakan kalian kerjain. Gua nggak kasih jawaban ya. Kenapa? Karena ini sudah pernah kita bahas tipenya. Ini tipe dari 2022 soal aslinya. Tapi paket yang yang banyak banget masalahnya. Ini tipenya kayak gini nih, soal ada geometri, barisan geometri, aritmatika, dan ada pola kayak gini nih. Nah, kayak laju alir, gitu ya. Nanti silakan kalian kerjain, apa jawabannya, silakan gitu ya. Oke, udah itu aja dari aku. Ada yang mau tanyain? Ya nanti kalau mau lebih detailnya, ya di kelas kita gitu ya, kelas premium. Baru berapa orang yang join. Kalau misalnya kalian mau nanya, boleh banget ke kelasnya gitu ya. Baru gue mau sambil kasih coretan ke kalian. Coretannya gue kasih di sini aja ya. Gue nggak bisa share ke Twitter karena file premium ya, yang ikut sampai akhir aja. Versi. Oke, bentar kita kirim di Zoom. Ya, nanti kalau misalnya kalian mau join kelasnya bisa banget. Nah, ini kita masih kelas gratis dulu ya, biar kalian tahu gimana cara ngajak gue. Gue milih PK dulu biar kalian tuh enak cara apa yang gue pikirin gitu ya, cara berpikir gue. Kalau PU sama PBM PPU kan agak rumit buat transfer ilmunya. Kalau kelas gratis. Bentar kita kirim dulu. Ini kita matiin dulu.